Bukan hanya lokasi sidang yang menimbulkan pro kontra, namun juga teknis penayangan sidang. Ada yang memilih sidang 13 Desember nanti disiarkan secara terbuka. Tapi ada juga pihak yang meminta agar sidang dilakukan secara tertutup karena materi sidang termasuk kategori sensitif. Lalu apa kata masyarakat? Kalau saya sendiri sih kayaknya lebih memilih terbuka. Alasannya kan biar semua masyarakat bisa ngelihat juga siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan seperti kemarin. Menurut saya tapi lebih sering terbuka karena ada statement juga dari Pak Jokowi bahwa sidang Ahok ini, kasus perkara Ahok ini akan dimuat lebih transparan gitu. Kalau saya sih lebih memilih terbuka ya, karena biar transparan. Soalnya kan apalagi saya selaku muslim, jadi pengennya kalau yang kemarin itu bisa dilihat oleh semua pihak. Terbuka dengan alasan sudah tersangka dan sudah di pengadilan. Itu yang paling umum, ya sesuai dengan undang-undang. Dan kita kan mau melihat hasilnya, dan itu sebuah dalam pengadilan satu peraturan yang ada di dalam setiap institusi, terutama tidak untuk pengadilan itu kejaksaan, dan dalam hal ini pengadilan tinggi, Kejaksaan Tinggi Jakarta ya, sebaiknya memang terbuka, bahkan kalau memang bisa live, kenapa enggak ya. Itu memungkinkan supaya kedua belah pihak bisa mengungkap fakta mana yang sesuai dengan hukum, mana yang mengacu kepada kultural. Karena ada kan yang beredar lebih kepada kebinekaan, tapi tidak melihat sisi hukumnya. Jangan digabungkan. Hukum beda dengan culture, ya kan, tentu. Dari sisi hukum harus ditegakkan tanpa merusak kebinekaan. Sementara itu jelang sidang perdana dugaan kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok menuai kontroversi bagi para pedagang di lokasi sekitar pengadilan. Pedagang berharap agar sidang perdana kasus Ahok berjalan lancar dan tertib sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi mereka. Pasar Glodok di daerah Jakarta Pusat ini menjadi lokasi terdekat dengan lokasi digelarnya sidang perdana kasus Ahok di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Meski jarak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Glodok kurang dari 300 meter, namun tidak ada pengamanan khusus di salah satu pasar elektronik termurah di Jakarta ini. Pedagang berharap agar sidang perdana Ahok berjalan lancar dan tertib sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak, kemarin-kemarin aja lancar juga kok. Iya. Harapannya untuk pengunjung itu nggak usah ada gelisah, sidang tetap berjalan sidang karena itu kan tuntutan masyarakat. Yang penting kita pedagang saling pengertian, mengerti, tetap damai, tidak ada kerusuhan. Pedagang kita, pengunjung tetap datang di Pasar Baru ini dengan aman. Dari dulu juga Pasar Baru aman. Kami sebagai pedagang ada rasa khawatir, cuman ya gitu Bu, mau ngapain lagi? Ada kata perjuangan ya? Tetap, kita akan cari makan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan jika sidang Ahok akan digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan sidang dilakukan secara terbuka, namun karena ruang yang disediakan terbatas, maka pengunjung sidang akan dibatasi sesuai kursi yang tersedia. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan tidak ada perlakuan khusus untuk persidangan kasus Ahok. Sidang akan berlangsung secara terbuka untuk umum, namun mengingat ruangan sidang yang terbatas, maka PN Jakarta Utara akan membatasi pengunjung sidang sesuai kursi yang tersedia. Bagi media pun diperbolehkan meliput secara live, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari majelis hakim. Meski mendapat perhatian luas dari masyarakat, pihak pengadilan tidak menyediakan layar lebar untuk pengunjung yang tidak bisa masuk di ruang sidang. Setiap orang dipandang sama. Perkara ini pun tidak ada istimewanya.
sama perlakuannya. Siapapun, jenis perkara apapun akan diperlakukan sama di depan hukum. Tidak ada istimewanya. Untuk besok kemungkinan besar atas izin majelis hakim dimungkinkan besok, tapi dengan syarat harus izin dari ketua majelis supaya bisa disidangkan secara live. Sekali lagi mohon sesuai dengan tata tertib persidangan yang diatur di dalam pasal 217, 218, hakim yang memimpin sidang nantinya yang mengatur tata tertib persidangan. Kalau misalnya ada rekaman, ada foto, ada lain-lain, mengacu kepada pasal-pasal tersebut, mohon terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim ketua. Pemirsa, 1 hari menjelang sidang perkara Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama berharap persidangannya besok bisa berjalan dengan lancar. Ahok juga mengatakan tetap akan berkampanye seperti biasa meski kasusnya sudah masuk persidangan. Siapannya ya doakan aja lah supaya semua lancar, berjalan dengan baik. Ini juga ada Pak Amri yang jadi lawyernya. Ya, jadi kita akan sampaikan apa yang kita rasakan, yang kita alami aja, kitanya. Doakan aja semua lancar dan semua ya bisa jalan dengan baik. Apa berencana mengajukan eksepsi, Pak? Oh, nanti aja kita lihat. Nanti saya tanya sama kalau teknik tanya ke biro bagian apa? Bagian hukum. Pak, kalau nanti ditetapkan sebagai terdakwa begitu Pak, nanti tetap akan nonaktif begitu walaupun pilgub selesai, Pak? Saya nggak tahu. Itu kan tergantung ini kasus apa. Apa ini pidana khusus ataukah ini pidana apa? Nanti tergantung Kemendagri, saya nggak tahu. Kegiatan kampanye sendiri kan bukan korupsi ini kan, saya nggak tahu. Kegiatan Ya 1 hari ya nggak kampanye lah. Ya kan? tapi selebihnya tetap ya Pak ya? Jalan aja. Itu Rabu kita udah langsung di Lembang lagi, jalan lagi. Ya kan nggak sampai malam. Jadi besok malam juga. Itu. Wakil Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Brigjen Suntana mengecek kesiapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat. Rencananya esok digelar sidang perdana terkait dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wakapolda mengecek kesiapan jelang sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang akan digelar besok. Pengecekan untuk memastikan konsep keamanan sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua yang terlibat dalam proses hukum di sidang esok. Pihak kepolisian akan menurunkan personel yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan mengamankan persidangan supaya berjalan lancar. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan selama persidangan. Atas izin dan koordinasi Ketua Pengadilan sebagai tuan rumah besok pelaksanaan sidang, kami mengecek kesiapan dan ruang-ruang yang ada untuk merencanakan konsep pengamanan, untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang akan terlibat dalam proses persidangan pertama. Yang jelas, kita menurunkan jumlah personil yang sangat cukup untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini lokasi persidangan Ahok di bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita langsung bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Triutomo. Nurulita, seperti apa persiapan 1 hari jelang sidang perkara Ahok yang rencananya digelar di tempat Anda berada saat ini? Ya, Carlos, 1 hari menjelang digelarnya sidang perdana dari Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di PN Jakarta Utara, saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, kondisi dari gedung dari PN Jakarta Utara sudah steril, di mana tidak boleh ada siapapun yang memasuki baik dari area dalam ruangan PN Jakarta Utara maupun ruangan sidang itu sendiri. Hanya diperkirakan untuk beberapa orang saja, misalkan dari memang yang berkaitan dengan PN Jakarta Utara, kepolisian, ataupun dari wartawan ataupun media yang akan meliput secara langsung sebagai TV Pool. Dan terkait dengan sekitar depan wilayah PN Jakarta Utara, memang sampai saat ini bisa terlihat di mana
para wartawan masih menunggu informasi ataupun kabar terbaru terkait dengan nanti proses pengamanan pada esok hari. Sementara untuk jalannya atau arus lalu lintas di depan jalan PN Jakarta Utara ini kondisinya masih lancar, namun sudah dipersiapkan area steril yang tidak boleh diparkirkan atau mobil untuk parkir di depan ini, di mana sudah ada pembatas jalan yang nantinya pada malam nanti wilayah ini atau ada jalan di depan PN Jakarta Utara yang terdiri mungkin 5 ruas jalan hanya bisa digunakan sekitar 3 ruas jalan saja. Dan memang tadi pada pagi hari Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengecek kesiapan dari ruang sidang yang nanti akan digelar oleh kasus Ahok ini. Nanti pun akan disiapkan bagaimana pengamanannya, namun kami belum mendapatkan informasi berapa jumlah ataupun bagaimana skema dari pengamanan pada sidang esok hari. Dan terkait tadi masih arus lalu lintas, jika memang nantinya massa ataupun masyarakat banyak sekali yang datang atau ingin melihat antusiasme masyarakat tinggi terkait dengan sidang ini, nantinya akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas namun secara situasional. Dan arahnya ini dari arah Harmoni menuju kota dialihkan nanti ke Cideng menuju ke Ketapang. Kemudian jika arus lalu lintas dari Hasyim Asy'ari arah kota dialihkan melalui Cideng menuju Ketapang. Kemudian dari arah Hayam Muruk yang menuju arah Harmoni diarahkan masuk melalui Jalan Suwiryo. Carlos. Ya, yang pasti akan menyedot perhatian masyarakat banyak. Tetapi kemudian bagaimana caranya Nurulita untuk pembatasan jumlah pengunjung atau massa yang akan hadir besok hari ini? Ya, Carlos, memang sejak munculnya kasus ini perhatian publik sangat tinggi untuk mengawal bagaimana proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama ini. Tadi kami sempat berbincang dengan Humas Jakarta Utara yakni Hasolowan Sianturi. Ia mengatakan memang tidak ada perlakuan khusus untuk sidang Ahok pada esok hari, di mana ia tidak memberlakukan atau pembatasan siapa saja yang boleh masuk atau tidak boleh masuk. Artinya bagi masyarakat maupun media yang ingin menyaksikan langsung di PN Jakarta Utara ini silakan, namun memang keterbatasan dari ruangan di Kusuma Atmaja yang nanti akan digunakan di lantai 2 di PN Jakarta Utara ini cukup terbatas, di mana kurang lebih hanya bisa mencukupi untuk 50 sampai 80 orang saja, sehingga nantinya juga PN Jakut tidak memberikan, artinya tidak ada batasan siapa saja boleh masuk, namun masyarakat ataupun siapapun yang ingin datang harap mematuhi ataupun menjaga kondusivitas dari sidang itu sendiri agar tidak terlalu ricuh dan tidak terlalu ramai juga di dalam persidangan. Sementara itu untuk persidangan nanti akan dipimpin, ada 5 majelis hakim, yakni dikepalai oleh atau Hakim Ketua Duyarso Budi Santiarto, kemudian anggota dari Majelis Hakim yakni Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V. Rahantokam, kemudian Iwayan Wiaryana, dan ada 13 orang JPU dari Kejaksaan Agung. Dan terkait dengan liputan atau live report dari sidang perdana Ahok ini, memang tadi disampaikan oleh Humas PN Jakarta Utara dipersilakan untuk meliput pada hari atau pada sidang perdana, ya ini pembacaan dakwaan. Namun hal itu masih ditentukan dari bagaimana majelis hakim atau ketua hakim memutuskan apakah sidang ini nanti terbuka, tertutup, ataupun terbuka terbatas. Namun memang sementara ini PN Jakarta Pusat tadi mengatakan bahwa sudah ada salah satu TV yang akan meliput jalannya sidang perdana Ahok nanti. Carlos. Baik, terima kasih Nurulita atas informasi lengkap Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat berlangsungnya sidang besok hari. Nurulita dan juru kamera Haryanto Triutomo, terima kasih atas informasinya.
Bukan hanya lokasi sidang yang menimbulkan pro kontra, namun juga teknis penayangan sidang. Ada yang memilih sidang 13 Desember nanti disiarkan secara terbuka. Tapi ada juga pihak yang meminta agar sidang dilakukan secara tertutup karena materi sidang termasuk kategori sensitif. Lalu apa kata masyarakat? Kalau saya sendiri sih kayaknya lebih memilih terbuka. Alasannya kan biar semua masyarakat bisa ngelihat juga siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan seperti kemarin. Menurut saya tapi lebih sering terbuka karena ada statement juga dari Pak Jokowi bahwa sidang Ahok ini, kasus perkara Ahok ini akan dimuat lebih transparan gitu. Kalau saya sih lebih memilih terbuka ya, karena biar transparan. Soalnya kan apalagi saya selaku muslim, jadi pengennya kalau yang kemarin itu bisa dilihat oleh semua pihak. Terbuka dengan alasan sudah tersangka dan sudah di pengadilan. Itu yang paling umum, ya sesuai dengan undang-undang. Dan kita kan mau melihat hasilnya, dan itu sebuah dalam pengadilan satu peraturan yang ada di dalam setiap institusi, terutama tidak untuk pengadilan itu kejaksaan, dan dalam hal ini pengadilan tinggi, Kejaksaan Tinggi Jakarta ya, sebaiknya memang terbuka, bahkan kalau memang bisa live, kenapa enggak ya, itu memungkinkan supaya kedua belah pihak bisa mengungkap fakta mana yang sesuai dengan hukum, mana yang mengacu kepada kultural. Karena ada kan yang beredar lebih kepada kebinekaan, tapi tidak melihat sisi hukumnya. Jangan digabungkan. Hukum beda dengan culture, ya kan, tentu. Dari sisi hukum harus ditegakkan tanpa merusak kebinekaan. Sementara itu jelang sidang perdana dugaan kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok menuai kontroversi bagi para pedagang di lokasi sekitar pengadilan. Pedagang berharap agar sidang perdana kasus Ahok berjalan lancar dan tertib sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi mereka. Namun sudah dipersiapkan area steril yang tidak boleh diparkirkan atau mobil untuk parkir di depan ini, di mana sudah ada pembatas jalan yang nantinya pada malam nanti wilayah ini atau ada jalan di depan PN Jakarta Utara yang terdiri mungkin 5 ruas jalan hanya bisa digunakan sekitar 3 ruas jalan saja. Dan memang tadi pada pagi hari Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengecek kesiapan dari ruang sidang yang nanti akan digelar oleh kasus Ahok ini. Nanti pun akan disiapkan bagaimana pengamanannya, namun kami belum mendapatkan informasi berapa jumlah ataupun bagaimana skema dari pengamanan pada sidang esok hari. Dan terkait tadi masih arus lalu lintas, jika memang nantinya massa ataupun masyarakat banyak sekali yang datang atau ingin melihat antusiasme masyarakat tinggi terkait dengan sidang ini, nantinya akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas namun secara situasional. Dan arahnya ini dari arah Harmoni menuju kota dialihkan nanti ke Cideng menuju ke Ketapang. Kemudian jika arus lalu lintas dari Hasim Asyari arah kota dialihkan melalui Cideng menuju Ketapang. Kemudian dari arah Hayam Muruk yang menuju arah Harmoni diarahkan masuk melalui Jalan Suwiryo. Carlos. Ya, yang pasti akan menyedot perhatian masyarakat banyak. Tetapi kemudian bagaimana caranya Nurulita untuk pembatasan jumlah pengunjung atau massa yang akan hadir besok hari ini? Ya, Carlos, memang sejak munculnya kasus ini perhatian publik sangat tinggi untuk mengawal bagaimana proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama ini. Tadi kami sempat berbincang dengan Humas Jakarta Utara yakni Hasolowan Sianturi. Ia mengatakan memang tidak ada perlakuan khusus untuk sidang Ahok pada esok hari, di mana ia tidak memberlakukan atau pembatasan siapa saja yang boleh masuk atau tidak
tidak boleh masuk. Artinya bagi masyarakat maupun media yang ingin menyaksikan langsung di PN Jakarta Utara ini, silakan. Untuk besok kemungkinan besar atas izin majelis hakim dimungkinkan besok, tapi dengan syarat harus izin dari ketua majelis supaya bisa disidangkan secara live. Sekali lagi mohon sesuai dengan tata tertib persidangan yang diatur di dalam pasal 217, 218, hakim yang memimpin sidang nantinya yang mengatur tata tertib persidangan. Kalau misalnya ada rekaman, ada foto, ada lain-lain, mengacu kepada pasal-pasal tersebut, mohon terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim ketua. Pemirsa, 1 hari menjelang sidang perkara Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama berharap persidangannya besok bisa berjalan dengan lancar. Ahok juga mengatakan tetap akan berkampanye seperti biasa meski kasusnya sudah masuk persidangan. Siapannya ya doakan aja lah supaya semua lancar, berjalan dengan baik. Ini juga ada Pak Amri yang jadi lawyernya. Ya, jadi kita akan sampaikan apa yang kita rasakan, yang kita alami aja, ditanya. Doakan aja semua lancar dan semua ya bisa jalan dengan baik. Apa berencana mengajukan eksepsi, Pak? Oh, nanti aja kita lihat. Nanti saya tanya sama kalau teknik tanya ke biro bagian apa? Bagian hukum. Pak, kalau nanti ditetapkan sebagai terdakwa begitu Pak, nanti tetap akan nonaktif begitu walaupun pilgub selesai Pak? Saya nggak tahu. Itu kan tergantung ini kasus apa. Apa ini pidana khusus ataukah ini pidana apa. Nanti tergantung Kemendagri, saya nggak tahu. Kegiatan kampanye sendiri Kan bukan korupsi ini kan, saya nggak tahu. Kegiatan. Ya 1 hari ya nggak kampanye lah. Ya kan? Tapi selebihnya tetap ya Pak ya? Jalan aja. Itu Rabu kita udah langsung di Lembang lagi, jalan lagi. Ya kan nggak sampai malam. Jadi besok malam juga. Itu. Wakil Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Brigjen Suntana mengecek kesiapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat. Rencananya esok digelar sidang perdana terkait dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Wakapolda mengecek kesiapan jelang sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang akan digelar besok. Pengecekan untuk memastikan konsep keamanan sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua yang terlibat dalam proses hukum di sidang esok. Pihak kepolisian akan menurunkan personel yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan mengamankan persidangan supaya berjalan lancar. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan selama persidangan. Atas izin dan koordinasi Ketua Pengadilan sebagai tuan rumah besok pelaksanaan sidang, kami mengecek kesiapan dan ruang-ruang yang ada untuk merencanakan konsep pengamanan, untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang akan terlibat dalam proses persidangan pertama. Yang jelas, kita menurunkan jumlah personil yang sangat cukup untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini lokasi persidangan Ahok di bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita langsung bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Triutomo. Nurulita, seperti apa persiapan 1 hari jelang sidang perkara Ahok yang rencananya digelar di tempat Anda berada saat ini? Ya, Carlos, 1 hari menjelang digelarnya sidang perdana dari Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di PN Jakarta Utara, saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, kondisi dari gedung dari PN Jakarta Utara sudah steril, di mana tidak boleh ada siapapun yang memasuki baik dari area dalam ruangan PN Jakarta Utara maupun ruangan sidang itu sendiri. Hanya diperkirakan untuk beberapa orang saja, misalkan dari memang yang berkaitan dengan PN Jakarta Utara, kepolisian, ataupun dari wartawan ataupun media yang akan meliput secara langsung sebagai TV Pool. Dan terkait dengan sekitar depan wilayah PN Jakarta Utara, memang sampai saat ini bisa terlihat di mana
para wartawan masih menunggu informasi ataupun kabar terbaru terkait dengan nanti proses pengamanan pada esok hari. Sementara untuk jalannya atau arus lalu lintas di depan jalan PN Jakarta Utara ini kondisinya masih lancar. Pasar Glodok di daerah Jakarta Pusat ini menjadi lokasi terdekat dengan lokasi digelarnya sidang perdana kasus Ahok di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Meski jarak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Glodok kurang dari 300 meter, namun tidak ada pengamanan khusus di salah satu pasar elektronik termurah di Jakarta ini. Pedagang berharap agar sidang perdana Ahok berjalan lancar dan tertib sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak, kemarin-kemarin aja lancar juga kok. Iya. Harapannya untuk pengunjung itu nggak usah ada gelisah, sidang tetap berjalan sidang karena itu kan tuntutan masyarakat. Yang penting kita pedagang saling pengertian, mengerti, tetap damai, tidak ada kerusuhan. Pedagang kita, pengunjung tetap datang di pasar baru ini dengan aman. Dari dulu juga pasar baru aman. Kami sebagai pedagang ada rasa khawatir, cuman ya gitu Bu, mau ngapain lagi? Tapi akan tetap perjuangan ya? Tetap, kita akan cari makan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan jika sidang Ahok akan digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memastikan sidang dilakukan secara terbuka, namun karena ruang yang disediakan terbatas, maka pengunjung sidang akan dibatasi sesuai kursi yang tersedia. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan tidak ada perlakuan khusus untuk persidangan kasus Ahok. Sidang akan berlangsung secara terbuka untuk umum, namun mengingat ruangan sidang yang terbatas, maka PN Jakarta Utara akan membatasi pengunjung sidang sesuai kursi yang tersedia. Bagi media pun diperbolehkan meliput secara live, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari majelis hakim. Meski mendapat perhatian luas dari masyarakat, pihak pengadilan tidak menyediakan layar lebar untuk pengunjung yang tidak bisa masuk di ruang sidang. Setiap orang dipandang sama. Perkara ini pun tidak ada istimewanya. Sama perlakuannya. Siapapun, jenis perkara apapun akan diperlakukan sama di depan hukum. Tidak ada istimewanya.